Dipersembahkan oleh... Halo Mirsa, senang sekali saya Andra Lesmana kembali menjumpai Anda. Iya, di tengah isu dan permasalahan sektor kelautan yang sangat kompleks dan dinamis, diperlukan perencanaan strategik untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai situasi di masa depan. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting, terutama untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari sektor ini. Apa saja inovasi riset kelautan yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI untuk menggali potensi laut saat ini dan yang akan datang? Ya pemirsa, inilah 30 Minutes with LIPI Scientist selengkapnya. Dipersembahkan oleh... Ya pemirsa, kami telah terhubung dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada Bapak Udi Eko Hernawan, Eksekutif Sekretari Kormap CTI LIPI. Kemudian ada Iwayan Eka Darmawan, peneliti Pusat Penelitian Oceanografi LIPI, dan Nugroho Dwi Hananto, PLT Kepala Pusat Penelitian Laut dalam LIPI, Koordinator Ekspedisi Widya Nusantara. Baik, apa kabar Bapak-bapak semua? Terima kasih Pak, baik, kabar baik. Ya, salam sehat selalu tentunya. Baik, saya akan bertanya lebih dulu ke Pak Udi Eko Hernawan, menanggapi Kormap CTI sebagai strategi riset bidang kelautan. Iya, Pak Udi, apa saja yang dikerjakan oleh Kormap CTI, Pak? Ya, Kormap adalah proyek pengelolaan ekosistem pesisir. Jadi fokusnya pada bagaimana kita melakukan pengelolaan ekosistem laut, khususnya pesisir, di Indonesia. Nah, cakupan kegiatan dari Kormap itu ada 4 komponen. Yang pertama, komponen pemantauan ekosistem pesisir. Jadi bagaimana kita melakukan pemantauan ekosistem pesisir yang meliputi terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Kemudian penguatan kapasitas lembaga. Penguatan kapasitas lembaga ini kegiatan yang difokuskan pada infrastruktur, kemudian kapasitas SDM, dan sebagainya. Nah, komponen yang ketiga adalah komponen untuk riset yang mendukung pada pencapaian target pengelolaan ekosistem laut dan pesisir. Nah, yang keempat, ini adalah komponen yang terakhir, mengenai peningkatan efektivitas kawasan konservasi perairan nasional. Kurang lebih seperti itu, Pak Andra. Iya, Pak Udi. Baik, Pak Udi, lalu bagaimana peran LIPI selaku Executing Agency Kormap CTI, Pak? Nah, mengenai peran LIPI, jadi LIPI mengkoordinir pelaksanaan 4 komponen kegiatan Kormap tadi, yang kalau kita lihat dari yang pertama misalnya pemantauan ekosistem pesisir, kita mengkoordinir pelaksanaan pemantauan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove di 39 lokasi di seluruh Indonesia. Jadi ini lokasinya sangat luas sehingga tidak bisa dilakukan oleh LIPI sendiri. Artinya LIPI mengkoordinir berbagai stakeholder, ada yang dari Pemda, ada yang dari Kementerian Kelautan Perikanan, dan sebagainya. Nah, yang kedua mengenai riset untuk ekosistem pesisir. LIPI mengalokasikan skema pendanaan untuk mendukung peningkatan riset di ekosistem pesisir dan kelautan. Sebenarnya tidak hanya ekosistem pesisir saja, tapi juga termasuk ekosistem yang ada di laut lepas. Jadi mulai yang di pantai sampai yang di laut lepas. Nah, untuk kegiatan yang penguatan kapasitas lembaga, kita membangun pusat data, infrastruktur riset, dan juga kita melakukan training untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan. Untuk yang keempat, mengenai peningkatan efektivitas kawasan konservasi, kita juga melakukan upaya bagaimana kawasan konservasi yang ada itu ditingkatkan efektivitasnya sehingga bisa berhasil melestarikan target dari konservasi. Kurang lebih itu, Pak Andra. Terkait dengan legacy, apa legacy Kormap CTI dan siapa yang akan merasakan manfaat dari legacy tersebut, Pak Udi? Untuk legacy Kormap ada beberapa yang kita hasilkan dari proyek ini. Yang pertama, kita membuat sistem pemantauan ekosistem pesisir yang terpadu.
Artinya terpadu itu tidak satu-satu, tapi menyeluruh. Jadi ekosistem pesisir ini dalam satu sistem pemantauan yang menyatu. Nah, kita membuat panduan atau standar bagaimana melakukan pemantauan ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun. Kenapa kita membuat standarnya? Supaya data yang dihasilkan ini comparable. Kalau metode pelaksanaannya ini terstandar. Nah, tidak hanya standarnya, kita juga melakukan peningkatan kapasitas SDM. Jadi SDM pelaksana pemantauan itu pun kita training. Ini yang harapannya nanti alumni training ini bisa melaksanakan pemantauan selepas dari proyek Core Map ini selesai. Selain itu, legasi lagi adalah database. Kita mengembangkan database ekosistem pesisir dan laut yang ini berbasis web. Open untuk publik, bisa diakses sehingga para masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai database hasil pemantauan, data hasil riset itu bisa mengakses secara lebih mudah. Hasil riset juga ada hasil riset dari Core Map yang cukup signifikan, sehingga ini adalah beberapa dari legasi. Misalnya riset yang mengenai mangrove, itu ada Monmang. Mungkin nanti Monmang Pak Wayan akan lebih detail menjelaskan. Kemudian yang di Lamun ada kita mengembangkan indeks kualitas ekologi Lamun. Yang di terumbu karang juga sama. Dan ini dimanfaatkan, hasil riset ini dimanfaatkan terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menggunakan hasil riset untuk mangrove Lamun terumbu karang ini sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan. Kurang lebih itu. Oke, Pak Udi, ke depan kira-kira apa yang akan dilakukan terkait dengan Core Map CTI ini? Kita memang proyek Core Map ini akan berakhir tahun depan. Pertengahan tahun depan ini akan berakhir, namun legasi yang kita hasilkan tadi itu kita akan tingkatkan lagi. Misalnya yang pertama mengenai sistem pemantauan ekosistem pesisir. Ke depan tim itu akan membuat platform jejaring pemantauan ekosistem pesisir di Indonesia. Dan nama platform ini berarti nanti akan menyatukan berbagai stakeholder, kemudian memberikan update mengenai progres pemantauan data dan sebagainya. Termasuk juga database hasil pemantauannya akan kita satukan di dalam satu platform. Lalu untuk hasil risetnya beberapa dari terkait dengan pemantauan akan melakukan pengembangan aplikasi yang berbasis digital, berbasis web atau berbasis mobile. Kurang lebih itu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Udi Eko Hernawan sudah memberikan penjelasan dan juga informasinya tadi. Dan pemirsa, 30 Minutes with LIPI Scientist akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kembali lagi dalam 30 Minutes with LIPI Scientist. Sekarang kita lanjutkan dialog bersama Bapak Iwayan Eka Darmawan, peneliti Pusat Peneliti Oceanografi LIPI. Ya, bicara mengenai inovasi yang LIPI lakukan di bidang kelautan, salah satunya adalah monitoring mangrove. Pak Wayan, ada berapa jenis mangrove di Indonesia dan apa saja manfaatnya, Pak Wayan? Oke, terima kasih Mas Andra. Di sini memang Indonesia itu memiliki potensi yang sangat luas ya terkait dengan ekosistem mangrove-nya. Pertama memang luasnya memang yang paling luas di dunia. Kemudian jenisnya juga salah satu jenis yang paling banyak di dunia. Itu ada 44 jenis mangrove yang dikenal dengan mangrove sejati atau true mangrove, di mana ada juga 200 jenis tanaman lainnya. Itu tanaman pantai yang berasosiasi dengan mangrove tersebut. Kemudian kalau bicara manfaat, tentu manfaat mangrove ini juga sangat jelas dalam lingkup hutan. Hutan mangrove itu memberikan manfaat dan jasa ekosistem yang sangat banyak, baik secara ekologi, misalnya kepiting-kepiting bakau yang misalnya kita masak, kemudian kerang-kerang sebagai makanan, kemudian ada juga
buaya, burung, harimau, itu menjadi habitat dari mangrove, menjadi habitat dari biota-biota tersebut. Dan yang paling nyata sendiri adalah mangrove ini mampu untuk melindungi pemukiman atau masyarakat pesisir dari abrasi pantai, kemudian juga menjaga kualitas air tawar itu sendiri, kemudian menurunkan dampak yang ditimbulkan oleh tsunami. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu daerah yang rawan aktivitas vulkanik, tektonik, dan juga tsunami. Dan secara individu, mangrove itu sendiri pada jenis-jenis tertentu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif, kemudian mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, kemudian masyarakat juga mengolahnya menjadi makanan, minuman, kosmetik, dan obat tradisional. Tapi manfaat dari semua mangrove ini, fungsi dari mangrove ini semua, itu bisa tercapai jika mangrove dalam kondisi sehat. Seperti itu, Mas Andra. Iya, jadi ada 44 jenis mangrove dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh hewan, tapi juga oleh manusia. Sangat bermanfaat mangrove ya, Pak Wayan. Ya, Pak Wayan, mengenai mongmang, ini apa manfaatnya dan kenapa ada mongmang? Ya, jadi mongmang ini kita buat adalah sebuah inovasi yang berbasis Android. Dan saat ini masih berbasis Android yang bisa digunakan di dalam smartphone. Itu memberikan kemudahan dan juga memperlebar peluang kontribusi dari citizen scientist itu atau masyarakat secara lebih luas untuk melakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan mangrove di masing-masing lokasi. Kita tahu bersama bahwa manfaat dari mangrove itu akan optimal jika mangrove itu dalam kondisi sehat. Kemudian kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki mangrove yang luas, tapi peneliti mangrove di Indonesia, akademisi bisa dihitung dengan jari yang memang benar-benar mengerjakan atau fokus di dalam bidang mangrove. Kemudian satu lagi alasannya itu adalah smartphone ini sangat mudah saat ini diperoleh, jadi siapapun saat ini memegang smartphone di dalam tangannya, bahkan saya ada 2 smartphone gitu. Dengan menggunakan mongmang ini kita juga bisa mencatat kondisi real time dari mangrove tersebut di sana, kondisi kesehatan seperti apa, kemudian informasi-informasi itu bisa langsung diolah dalam mongmang dan langsung diketahui bagaimana kondisi kesehatan mangrove-nya. Seperti itu, Mas Andra. Oke, sangat menarik karena ini juga menyesuaikan dengan teknologi terkini begitu, Pak Wayan ya. Nah, lalu pertanyaannya siapa saja yang sudah memanfaatkan mongmang dan apa fungsi yang paling banyak dimanfaatkan dari aplikasi ini, Pak Wayan? Oke, untuk mongmang sendiri ini penggunanya juga sudah sangat luas sekarang ya. Di Indonesia sendiri ada sekitar hampir 500 yang sudah mendownload di dalam platform Android. Kemudian ada dari 9 negara yang sudah menggunakan, selain Indonesia ada lagi 9 negara lainnya di dunia yang sudah menggunakan, dan juga sebagian besar itu memang adik-adik kita mahasiswa, kemudian dosen-dosennya, kemudian praktisi mangrove dari universitas juga ada, kemudian peneliti tentunya pasti menggunakan mongmang, kemudian citizen scientist tadi menggunakan mongmang, kemudian sekarang juga dikaitkan juga untuk salah satu kebijakan di kementerian dan lembaga terkait itu. Jadi mongmang ini secara utuh sebetulnya fungsinya itu adalah memberikan sebuah standar metodologi, standar metode yang sangat mudah, yang sangat murah, kemudian efisien dan juga efektif untuk bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Jadi fitur di dalam mongmang itu memang satu kesatuan yang utuh saat ini. Kemudian yang menarik sebetulnya selama ini yang sering digunakan untuk salah satu games ya, kalau kita masuk ke mangrove itu adalah menebak-nebak kondisi Mangrove Health Index. Jadi kita menebak dulu sebelum ke lapangan, baru kita ukur di lapangan bagaimana kondisi MHI-nya, nah baru kita cocokkan di situ. Cukup seru, jadi kita bisa memprediksi dan juga mendapatkan hasil dari kesehatan mangrove di tempat tersebut. Iya, fitur yang sudah ada ini sudah cukup variatif, tapi kedepannya kira-kira seperti apa pengembangan dari aplikasi ini, Pak Wayan? Oke, untuk pengembangannya sangat banyak ide sebetulnya, idenya sangat banyak. Sekarang tinggal tunggu implementasinya saja. Yang untuk tahun ini saja kami akan membuat fitur yang cukup rumit bagi saya sebagai peneliti, tapi akan menjadi sangat mudah bagi user, di mana akan membuat sebuah fitur untuk bisa mengidentifikasi mangrove secara otomatis dengan menggunakan kamera smartphone gitu. Jadi tinggal di foto saja mangrove-nya, kemudian ketahuan itu jenisnya apa, fungsinya apa, manfaat. Akan memberikan penyadaran kepada masyarakat ya, meningkatkan kesadaran pentingnya mangrove terhadap komunitas. Kemudian yang kedua, fitur mongmang yang berikutnya ini juga akan memberikan gambar utuh tentang kondisi kesehatan mangrove. Jadi ada fitur yang namanya
Mangrove Health Index itu yang akan dispasialkan di dalam Monmang di tahun ini, yang rencananya akan kami publish beberapa bulan lagi seperti itu. Dan untuk beberapa fitur lainnya, sebetulnya intinya semua fitur yang kami kembangkan itu adalah berbasis pada research, berbasis pada kajian ilmiah yang sudah dipublikasikan, tapi itu rumit di kami sebagai peneliti, tapi mudah bagi penggunanya. Itu harapan kami. Oke, sangat menarik ini Pak Wayan. Kita tunggu nanti inovasi-inovasi dari aplikasi Monmang ini ke depannya. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan. Terima kasih Pak Wayan atas penjelasan dan informasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi dalam 30 Minutes with LIPI Scientist. Sekarang kita lanjutkan dialog bersama Bapak Nugroho Dwi Hananto, PLT Kepala Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI dan Koordinator Ekspedisi Widya Nusantara. Ya, kaitannya dengan dukungan manajemen riset bidang kelautan untuk Ekspedisi Widya Nusantara. Tapi sebelum itu, saya ingin tanyakan apa yang dimaksud dengan Ekspedisi Widya Nusantara atau EWIN. Lalu bagaimana prosesnya dan apa saja hasilnya sejauh ini, Pak Nugroho? Terima kasih Pak Andra. Jadi apabila kita bicara tentang Ekspedisi Widya Nusantara, itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh LIPI sejak tahun 2006, Mas. Jadi kita ambil nama Widya Nusantara itu kalau dalam bahasa Jawa kuno, Widya itu artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau dalam bahasa Sanskerta, Widya itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita ambil Widya Nusantara adalah ilmu pengetahuan dan kebenaran yang berasal dari Nusantara. Nah, dalam ekspedisi ini kita memanfaatkan kapal riset nasional, dalam hari ini yang dikelola oleh LIPI, tapi tidak hanya oleh LIPI, itu adalah kapal riset Barunajaya 8 dan kapal riset Barunajaya 7. Di sini kita memang menggunakan kapal riset karena riset yang kita laksanakan adalah riset samudra dan kelautan pada umumnya, demikian. Sedangkan hasil-hasilnya kita sudah sejak tahun 2006 itu kita menjelajah dari mulai perairan Mentawai, Jawa bagian selatan, Lombok, Nusa Tenggara, kemudian ke arah Irian ke Papua, Maluku, Sangir Talaut, dan hampir seluruh penjuru Indonesia, demikian. Hasil-hasilnya kita banyak menemukan biodiversitas laut dalam, biodiversitas lautan, larva dan produk ikan dan perikanan, serta kondisi oceanografi dan meteorologi di perairan Indonesia terkait dengan arus lintas Indonesia, upwelling dan mixing. Demikian Mas kira-kira. Iya, Pak Nugroho tadi berbicara bahwa sudah berkeliling lautan di tanah air. Nah, sebenarnya berapa besar potensi sumber daya laut Indonesia? Mengingat Indonesia pusat keanekaragaman hayati laut, Pak Nugroho. Sangat banyak, Mas. Jadi memang seperti yang disampaikan Mas Andra bahwa Indonesia adalah pusat keanekaragaman hayati dunia. Memang benar itu adanya. Sebagai contoh, potensi perikanan saja, Mas, tahun 2020 kita ada 60 juta ton per tahun. Kemudian perikanan tersier, perikanan tangkap 10 juta ton lebih, dan juga perikanan budidaya 56 juta ton. Itu hanya baru dari perikanan. Belum kalau kita lihat produktivitas yang lain, keanekaragaman hayati yang lain, misalkan minyak dan gas bumi, gas hidrat, energi baru terbarukan, kemudian keanekaragaman hayati yang lainnya, mulai dari aspek ekosistem, layanan ekosistem lautnya, kemudian spesiesnya, kelimpahannya, rekrutmennya, kemudian juga dari aspek genetiknya, mulai dari makro, mikro, serta bagaimana kita melalui mengambil informasi genetiknya, kemudian kita lakukan bioprospeksi dan biodiscovery. Masih belum banyak kita lakukan, dan itu menunjukkan bahwa kita memang sangat kaya akan keanekaragaman hayati di laut dan non hayati tentunya. Iya, Pak Nugroho, dengan potensi yang sangat besar ini tentu banyak tantangan yang dihadapi. Apa saja tantangan dan peluang yang paling dirasakan selama melakukan EWIN, Pak Nugroho? Nah, tantangan itu sebenarnya adalah bagaimana kita menghimpun
talenta-talenta peneliti Indonesia yang unggul agar dapat bersinergi menghasilkan riset yang unggul dengan hasil yang unggul juga gitu. Ini bukan tantangan karena para peneliti ini tentunya memiliki pemikiran, memiliki ide yang harus kita selaraskan dalam satu ekspedisi agar dapat mencapai tujuan bersama, yaitu mengungkap keanekaragaman hayati di tanah air. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah bagaimana kita menyiapkan manajemen yang inovatif, yang dapat meningkatkan layanan kapal riset untuk memfasilitasi riset para peneliti. Di sini sejak tahun 2020, LIPI mulai membuat manajemen riset baru, di mana pusat penelitian menjadi pengguna dari jasa kapal riset yang dikelola oleh Pusat Pemanfaatan Inovasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi LIPI atau PPI LIPI begitu. Di sana kita bisa merekrut orang-orang terbaik sebagai kapten kapal maupun anak buah kapal sehingga dapat memberikan layanan yang paling baik pada para peneliti di Indonesia. Kemudian tantangannya bagaimana kita memfokuskan riset itu agar dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pendanaan. Karena sudah kita sampaikan tadi bahwa potensi riset kita sangat besar. Namun kita perlu mengambil satu titik tertentu, satu fokus tertentu agar dampaknya bisa terasa baik dari aspek ilmiah maupun pada masyarakat secara luas. Kemudian tantangan selanjutnya adalah pendanaan. Karena riset samudra atau riset ekspedisi samudra ke lautan ini membutuhkan dana yang sangat besar. Sebagai ilustrasi, kalau kita berlayar satu hari menggunakan kapal riset Barunajaya 8, biaya operasinya sekitar 180 juta per hari. Jadi ini sangat besar, sangat mahal, sehingga ini harus digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Jadi tantangannya bagaimana para peneliti bisa bekerja secara efektif dan efisien dengan dukungan manajemen yang inovatif begitu. Selanjutnya, untuk meningkatkan knowledge dan know-how, kita tidak bisa menutup mata terhadap dengan kerjasama dengan mitra-mitra global. Gitu. Ini adalah tantangan bagaimana kita memanfaatkan jejaring kita dengan mitra global. Kemudian tantangan yang utama adalah bagaimana kita menghadapi alam, karena alam tidak bisa kita atur. Gitu. Kalau kita di samudra, kita bisa melihat sendiri cuaca ekstrim dapat datang dan pergi kapanpun alamnya mau. Gitu. Betul. Gelombang setinggi 3,5 meter ya memang itu yang kita hadapi sehari-hari. Begitu. Jadi menjadi peneliti kelautan dan menjadi peneliti yang mengikuti ekspedisi untuk samudra, tidak hanya kita butuh orang-orang yang pandai, tidak hanya butuh orang-orang yang pintar, tapi butuh orang-orang yang berjiwa petualang dan juga punya nyali, Mas. Betul. Kalau nggak bernyali, nyali repot dan gitu. mental, Pak ya. Nah, itu betul, Mas. Nah, ini yang penting, nyali dan mental, tidak hanya pintar begitu. Wah, banyak sekali tantangannya nih, terutama para penelitinya nih. Kira-kira selain kemampuan berpikir dan riset, tentunya seperti yang Pak Nugroho sampaikan tadi ya, itu tadi harus punya kemampuan nyali dan juga mental. Selanjutnya Pak Nugroho, dengan luasnya laut Indonesia yang belum sempat dikaji, apakah ada target yang ingin dicapai melalui Ewin ini ke depannya, Pak? Ya, jadi target yang ingin kita raih, Pak, Mas. Jadi laut Indonesia itu sudah ada sampaikan tadi luas, tapi tidak hanya luas sebenarnya, Mas. Laut di Indonesia selain luas juga dalam, gitu. Artinya apa? 60% laut di Indonesia itu kedalamannya lebih dari 200 meter. 60%. Laut dangkal yang kurang dari 200 meter itu hanya di Laut Jawa dan Laut Natuna Utara, gitu. Sehingga dari 60% ini masih sedikit yang kita ketahui. Di laut dalam yang terbentuk akibat proses tektonik yang terjadi di sana, kita bisa menemukan adanya ekosistem yang ekstrim akibat proses subduksi, akibat proses pelamparan kerak samudra, timbullah gunung api bawah laut dan proses hidrotermalisme. Nah, di sana kita bisa menemukan ekosistem yang unik yang timbul pada kedalaman 2.000, 3.000, 4.000 meter dengan kondisi yang sangat ekstrim, suhu rendah, tekanan sangat tinggi, tanpa ada cahaya. Nah, ini menyebabkan ekosistem di sana sangat berpotensi untuk kita eksplorasi. Ini yang jadi tujuan kita. Kemudian bagaimana kita menghubungkannya dengan ekosistem di pesisir. Di ekosistem ekstrim laut dalam, kita bisa menjumpai adanya proses-proses mineralisasi akibat sentuhan antara air laut dan proses magmatisme di dalamnya. Kita juga bisa menemukan biota-biota, baik itu makro, mikro, dan molekuler, yang sangat spesifik untuk di laut dalam,
yang nantinya apabila kita bisa preservasi, bisa kita olah kembali dengan menggunakan teknik-teknik bioteknologi, bioprospecting, dan juga biodiscovery. Kita bisa mengekstrak dan mensintesis senyawa-senyawa baru yang sangat berguna bagi kesehatan, bagi obat, bisa juga untuk obat masa depan dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita tuju ke sana. Dan LIPI tidak hanya berevolusi, Mas. LIPI itu berevolusi untuk untuk memberikan layanan yang terbaik di bidang riset samudera ini. Luar biasa, ini tugas berat dari teman-teman LIPI untuk bisa mengeksplorasi potensi laut Indonesia. Terima kasih Pak Nugroho, Pak Wayan, dan juga Pak Udi sudah memberikan penjelasan dan informasinya di 30 Minutes with LIPI Scientist hari ini. Demikianlah 30 Minutes with LIPI Scientist hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andra Lesmana undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.